Hai Sobat Weavers, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam How to Video untuk Success Factors. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai Continuous Performance Management. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ada baiknya saya bahas mengenai latar belakang dari munculnya Continuous Performance Management ini. Seperti kita ketahui, pada suatu cycle performance management biasanya akan diawali dengan goal setting di awal periode. Jadi suatu company ataupun suatu organisasi akan men-set objektif ataupun KPI tahunannya di awal tahun, kemudian akan diturunkan kepada level direksi, kemudian kepada level middle management, hingga pada level employee. Kemudian akan ada proses assessment. Biasanya akan ada proses assessment di tengah tahun sebagai assessment bayangan. Kemudian akan ada assessment di akhir tahun sebagai assessment official. Nah, di antara masa goal setting dan masa assessment ini ada gap waktu yang lumayan panjang ya, di mana kita tidak mengakses sistem performance management kita. Padahal harusnya di antara waktu tersebut, sebagai orang yang mengemban KPI, kita harusnya bekerja keras ataupun melakukan berbagai macam aktivitas supaya nanti pada saat proses assessment, KPI yang ditargetkan kepada kita itu tercapai. Tentunya kita tidak mau mendapatkan hasil performance yang jelek. Nah, disinilah continuous performance management berperan, di mana disediakan wadah kepada employee dan manajer untuk berinteraksi sepanjang tahun selama masa periode performance management. Di sini, manajer bisa memberikan arahan ataupun memberikan penugasan aktivitas kepada employee guna tercapainya sebuah KPI. Nah, dari sisi employee, feature ini bisa membuat segala aktivitas yang mereka lakukan itu tercatat. Dan aktivitas-aktivitas ini bisa dikaitkan terhadap KPI mana yang mau dicapai. Sehingga nanti di kemudian hari, aktivitas-aktivitas yang sudah selesai bisa digunakan sebagai evidence pada saat proses performance assessment. Supaya tidak penasaran, mari kita lihat bagaimana continuous performance management dijalankan di dalam Success Factors. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam Success Factors. User yang saya gunakan juga sama dengan user di video sebelumnya, yaitu GeoFuel. Sekarang saya sedang berada di dalam homepage ya. Dan untuk mengakses Continuous Performance Management, kita tinggal arahkan mouse kita kepada navigation menunya. Kemudian kita klik Continuous Performance. Oke, nah di sini nanti akan muncul tampilan untuk Continuous Performance Management kita. Ada dua tampilan gitu ya untuk Continuous Performance Management ini. Yang pertama adalah tampilan sebagai employee untuk diri sendiri gitu ya, dimana si employee bisa men-set aktivitas untuk dirinya sendiri. Contohnya di sini Jovial ya, dia sedang membuka Continuous Performance untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya adalah tampilan sebagai seorang atasan, dimana kalau sebagai atasan itu dia bisa lihat list dari direct report ataupun bawahan yang dia punya. Di sini contohnya si di Jovial itu punya 9 orang ya. Kemudian kalau kita klik di salah satu nama direct reportnya ini, kita bisa membuka ataupun melihat continuous performance dari anak buahnya itu. Kita mulai untuk level employee dulu ya. Jadi untuk dirinya sendiri sebagai Jovial itu kita bisa buka nih. Sekarang kita lagi di continuous performance manajemennya si Jovial. Kita bisa lihat udah ada beberapa aktivitas yang didaftarkan ke dalam page-nya dia gitu ya. Ada role play SDR, kemudian ada work with legal and operation team gitu untuk revision safety policy dan seterusnya. Kita bisa lihat. Nah, ini semua adalah aktivitas yang dimiliki oleh Jovial untuk mencapai KPI-nya dia. Nah, bagaimana sih caranya kita mendaftarkan sebuah aktivitas atau meng-create sebuah aktivitas? Di sini ada tombol atau button add activity. Nah, kita bisa lihat di sini kita harus menuliskan activity name-nya. Misalnya contohnya saya memastikan bahwa service gitu ya yang diberikan itu sesuai dengan scope yang sudah disetujui. Nah, ini adalah aktivitas saya. Kemudian di sini saya set statusnya medium, high ataupun low gitu ya. Jadi untuk awal pada saat kita men-setting activity adalah umumnya kita set di
high, medium, ataupun low. Nah, seiring nanti aktivitas itu berjalan, kita bisa set itu menjadi complete kalau udah selesai, pause, atau kalau misalnya ditunda gitu ya, cancel kalau misalnya memang aktivitasnya tidak relevan lagi terhadap objektif yang kita punya. Di sini saya contohnya masukin sebagai medium. Nah, di sini adalah berikutnya kita mengkaitkan ini aktivitas yang kita punya sebenarnya untuk mencapai KPI yang mana sih gitu ya. Kita buka di performance goal-nya atau KPI-nya. Nah, sebenarnya saya tadi bikin aktivitas untuk memastikan bahwa service itu sesuai dengan scope adalah supaya saya mau customer yang komplain ke saya itu berkurang gitu ya. Jadi saya pastikan dulu bahwa service yang di deliver itu benar-benar sesuai dengan scope, karena saya mau customer komplain saya berkurang seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita tinggal save aja aktivitasnya, maka nanti akan terdaftar di dalam page continuous performance managementnya kita. Nah, setelah kita selesai meng-create activity kita, itu akan muncul di dalam page CPM-nya kita ya. Di sini kita bisa lihat bahwa tadi yang sudah saya masukin ada di sini. Nah, nanti seiring dengan waktu berjalan, kita akan mengupdate aktivitas ini. Dimana mungkin ternyata saya sudah selesai gitu ya mengerjakannya. Di sini saya bisa set statusnya menjadi complete. Nah, ketika statusnya itu complete, nanti sistem akan otomatis mengkreatkan itu sebagai achievement bagi kita ya. Achievement dalam hal ini adalah bahwa aktivitas yang sudah kita lakukan itu adalah sudah selesai gitu. Kemudian ketika kita create achievement, artinya nanti informasi ini bisa kita bawa ke dalam performance assessment-nya kita. Jadi ketika kita di-assess terhadap KPI tersebut, sudah ada list aktivitas yang sudah pernah kita selesaikan dalam mencapai KPI tersebut. Nah, sekarang sebagai atasan, saya akan mengakses continuous performance page dari anak buah saya. Ini saya pilih contohnya adalah si Jada Baker ya. Nah, ini udah terbuka page untuk CPM-nya Jada Baker. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi kita akses adalah saya sebagai atasan bisa memberikan penugasan aktivitas kepada anak buah saya gitu ya. Kalau sebagai diri sendiri saya mencatat aktivitas saya, kalau sebagai atasan saya akan memberikan penugasan kepada anak buah saya. Nah, caranya juga sebenarnya kurang lebih sama. Kita klik button ataupun tombol add activity di sini. Kemudian kita catat aktivitas apa yang akan saya lakukan. Ya, penugasan kepada anak buah. Ini contoh saja. Kemudian statusnya saya bikin mungkin high gitu ya, karena saya mungkin butuh aktivitas ini segera diselesaikan. Kemudian akan saya kaitkan kepada KPI yang mana gitu. Contohnya mungkin sama dengan yang saya punya. Saya mau penugasan ini untuk mencapai reduce customer complaint gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi anak buah itu nanti dia akan mendapatkan notifikasi kalau misalnya dia install aplikasi mobile gitu ya, akan ada notifikasi di mobilenya, ataupun dia juga bisa mendapatkan notifikasi melalui aplikasi. Nah, begitu penugasan ini selesai, nanti si employee bisa meminta semacam guidance gitu kepada atasan. Nah, tadi setelah atasan memberikan penugasan kepada anak buah, saya masuk sebagai anak buahnya nih sekarang. Saya masuk sebagai Jada Baker. Dari sisi Jada Baker, itu dia sekarang sedang mengakses CPM-nya untuk diri dia sendiri. Nah, di sini muncul nih ya, di page-nya ada satu aktivitas gitu ya, penugasan kepada anak buah. Ini adalah yang diberikan oleh si Jovial sebelumnya. Nah, mungkin si Jada Baker ini kurang mengerti apa yang dimaksud dengan penugasan kepada anak buah ini. Nah, di sini si Jada Baker bisa memberikan update gitu ya, untuk meminta penjelasan lebih detail apa sih yang dimaksud oleh si Jovial. Mohon untuk dijelaskan gitu ya, saya tulis secara lebih detail. Tuh, nah setelah
eh, dia catat, kemudian ya klik OK. Nah, pada saat klik OK nanti akan muncul notifikasi kepada Jobhill terhadap aktivitas ini gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sebagai alat sih untuk komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, kadang-kadang kan atas kesibukan masing-masing itu agak susah bertemu muka, apalagi dalam masa pandemi seperti ini di mana aktivitas fisik itu lebih jarang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alat komunikasi untuk atasan bawahan untuk berdiskusi mengenai aktivitas yang mereka lakukan. Nah, sebagai atasan ketika dimintai penjelasan oleh anak buahnya, atasan itu bisa melakukan pengecekan melalui continuous performance page yang tadi. Tapi kita akan mengakses dengan cara yang berbeda ya. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya setiap employee memberikan masukan itu sebenarnya kan akan ada notifikasi kepada bawahan. Nah, dia bisa akses dari My Team gitu ya, untuk melihat anak buahnya. Kemudian kebetulan si Jada Baker adalah yang terakhir memberikan notifikasi kepada Jobhill, jadi ada tanda merahnya di sini. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada yang merah di paling atas. Dia berarti ada meminta informasi lebih lanjut nih mengenai aktivitas penugasan kepada anak buah gitu ya. Kita go to activities. Nah, ini akan langsung masuk ke dalam page CPM-nya si Jada Baker gitu ya. Oke, mohon untuk dijelaskan secara lebih detail. Oke. Nah, si Jobhill dia akan menjelaskan, pastikan service yang di-deliver itu sesuai dengan skop pekerjaan. Nah, dari sini nanti prosesnya akan terjadi secara simultan gitu ya, antara atasan dan bawahan, tercipta komunikasi dua arah seperti itu. Oke Sobat Weaver, demikianlah caranya bagaimana kita memanfaatkan feature untuk continuous performance management di dalam SuccessFactors. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Weaver semua. Sampai jumpa di how to video berikutnya.